Udah kelihatan belum? Udah. Jadi di soal ini tuh ada di antara persamaan reaksi berikut yang tergolong reaksi asam basa Lewis adalah, nah di sini tuh kita lebih ke nekanin, kalau bisa jawab soal kayak gini tuh lebih ke yang tidak melibatkan ada haknya, itu pertukaran haknya. Jadi kan di asam basa Lewis tuh ya kita lihat aja, asam itu kan teori asam ada Arrhenius, Bronsted, Lowry, sama Lewis. Nah, untuk Lewis ini kita tuh triknya cuman kayak perhatikan reaksi yang nggak ngelibatin si H-nya. Jadi kalau misalnya di bagian A, di situ kan ada H2Se ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah HSE min. Nah, untuk bagian A ini melibatkan H kan. Di sini ada H, di sini ada H, ini juga ada H. Dia pasti melibatkan hidrogen. Nah, untuk yang B ini dia tidak ada H, maka ini bisa menjadi opsi pilihan. Bisa saja benar. Lalu ada bagian C. Di situ ada H juga, ada NH2, CH3, CH2OH. Yang di bagian kanan juga ada. Untuk bagian D ada H juga, dan untuk bagian yang E, option E juga ada H-nya. Nah, makanya jadi jawaban satu-satunya yang tidak melibatkan H yaitu jawaban option B. Karena kalau misalnya kita ada dua pilihan gitu. Ada dua pilihan yang memang di situ enggak ada H-nya gitu. Nah, lebih ke nekanin gimana caranya kita ngegambar si struktur Lewis-nya. Berarti kita disediakan ada CO3 2 pin ditambah SO2 menjadi CO2 ditambah SO3 2 min. Nah, di sini kita gambar dulu si struktur Lewis dari CO3 2 min. C-nya sebagai center. O punya 6. Di sini kita bebas mau yang di sini tahan rangkap 2-nya, atau mau yang di sini atau mau yang di sini, kita bebas. Nah, jadi kan C-nya punya 4 tangan, O-nya punya 6. Lalu ada S, O, wis. Dia punya 6 juga. S4, 8. Oke, udah. Lanjut ke struktur dari CO2. Punya tangan. Oke.
Oke, nah kalau misalnya udah gambar dari struktur Lewis-nya, tinggal kita perpindahan elektronnya. Ke sini, pindah ke sini. Terus dari sini ke sini. Lalu di sini ada minus juga. Gitu. Yang kalau misalnya kita lihat dari reaksi yang option B ini, dari CO3 2- ditambah SO2, itu dapat lihat bahwa si CO3 2- itu berperannya sebagai basa Lewis. Nah, kenapa dia basa Lewis? Karena itu memberi PB. Jadi PB-nya itu dikasihkan ke si SO2. Lalu si SO2 itu jadi asam Lewis. Yaitu penerima PB. Gitu. Jadi untuk menjawab soal ini tuh kita tekankan di ada hidrogen atau tidak. Kalau misalnya dia tidak ada hidrogen, berarti dia itu asam basa Lewis gitu. Tidak ada H, berarti reaksi asam basa Lewis gitu. Kalau misalnya dia itu tergolong reaksi asam basa Lewis, berarti dia itu tidak ada hidrogen. Yang di setiap reaksi itu tidak ada hidrogen. Nah, kalau misalnya ada option yang sama atau yang nggak ada hidrogen, nah itu dilihat kita gambar struktur Lewis. Kalau misalnya udah digambar struktur Lewis, ketahuan yang dia saling donor hidrogen apa enggak, saling donor apa enggak gitu. Kalau misalnya dia saling donor, nah berarti dia gitu. Itu untuk yang soal ini. Terus lanjut ke larutan buffer. Larutan buffer dibuat dengan mencampurkan 0,1 mol NaC2H3O2 dan 0,2 mol HC2H3O2 hingga volumenya mencapai 100 mili. Campur larutan penyangga dicampur. Jika Ka dari HC2H3O2-nya sekian, maka pH larutan buffer yang terbentuk adalah jadi campurkan, terus dia ngitung pH-nya. Ketika dia udah ada pH, udah ada campuran yang reaksi pertama, terus dia ditambah sama padatan NaOH. Nah, berarti kalau misalnya kita ini tebak-tebakan, berarti kalau misalnya dari reaksi pertama misalnya pH-nya itu misalnya 5, berarti ketika dia ditambahkan dengan NaOH, dia itu lebih besar dari 5 atau lebih kecil dari 5. Dia itu pasti lebih besar dari 5 karena dia itu ditambahkan sama basa lagi, yaitu NaOH basa kuat.
Kita ke perhitungannya. pH tambah log Na2 C2H3O2 per HC2H min log dari 1,76 dikali 10,5 tambah dengan log 0,1 dibagi dengan 0,2. Min log 1,76 dikali 10,5 menghasilkan 4,755 ditambah dengan minus 0,3. Jadi menghasilkan 4,45 pH-nya. Nah, berarti kalau misalnya di jawaban yang jawaban yang pertama ini 4,45, berarti di yang kedua ketika dia ditambahkan dengan NaOH, dia itu pasti lebih besar dari 4,45 karena dia itu ditambahkan dengan NaOH. Nah, ketika ditambahkan. Oke, jadi ini reaksi pertama kan. Ditambah dengan NaOH menjadi NaC2H3O2 ditambah O air. H2C2-nya itu 0,2 ditambah NaOH sebesar 0,05 mol. Terus NaC2H3O2-nya 0,1. Nah, yang jadi reaksi pembatas itu 0,05. 0,2 dikurangi 0,05 jadi 0,15. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Kenapa ini jadi 0,15? Karena ketika ada reaksi, ini kan reaktan. Ya, bentar. Ini kan reaktan. Kalau reaktan itu dia pasti berkurang kan. Kalau dia roda itu pasti bertambah. Nah, 0,1 makanya dia di kanan itu 0,1 ditambah 0,05 jadi 0,15 gitu. Nah, terus masuk ke perhitungan lagi. pH sama dengan pKa ditambah ya, sama kayak atas ya, sama yang ke atas kayak atas itu ya rumusnya. Langsung saja ini min 1,76 dikali 10⁻⁵ ditambah log 0,15 dibagi sama 0,15. Min log 1,76 kali 10⁻⁵ itu 4,7545 ditambah 0 sama dengan 4,7545. Nih kan dia terbukti bahwa setelah dia dicampurkan dengan NaOH, dia itu akan semakin besar, semakin basah. Ya meskipun itu masih asam ya, pH di bawah 7 masih asam, cuman dia peningkatannya dari 4,45 menjadi 4,75 ketika dia sudah ditambahkan
sebesar 0,05 mol padatan NaOH. Seperti itu. Nah, jadi kita tuh tadi tuh ngebahas tentang soal yang pertama tuh yang tergolong reaksi asam basa Lewis itu yang kayak gimana? Reaksi asam basa Lewis itu yang tidak ada hidrogen. Kalau tidak ada hidrogen berarti reaksi asam basa itu Lewis, reaksi asam basa Lewis. Nah, terus ada option yang menjelaskan bahwa option itu ada dua gitu. Misalnya A sama D yang tidak ada hidrogennya. Nah, terus kita di situ bingung. Nah, kalau udah bingung, kita gambar dulu struktur Lewisnya option itu. Lalu habis kita gambar, nah terus kita kayak analisa gitu. Apakah dia memberi PB, PB apa enggak? Kalau iya berarti dia tuh sudah jelas berarti dia asam basa Lewis kayak gitu. Yang poin dari nomor 1 ini adalah ini. Lalu untuk yang soal yang nomor 2, ketika dia itu di sini kan misalnya ada jawaban. Ada jawaban misalnya 5. Terus ketika dia ditambahkan dengan padatan NaOH, dia itu lebih besar dari 5 atau lebih kurang dari 5. Nah, itu pasti lebih besar dari 5 gitu. Itu konsepnya aja. Ditambahkan dengan basa, maka dia itu akan semakin basa. Kayak gitu. Itu nomor 2. Nah, untuk nomor selanjutnya diserahkan kepada Adninda. Halo Adninda. Halo. Bentar. Ya. Terima kasih semua. Bentar ya. Ini kalau nggak salah tadi belum ya sama Ray. Jadi nanti ceritanya aku bakal bahas yang ini sama satu lagi yang salah, Ready ini. Terus kayaknya bakal sampai nomor ya 20 kalau masih ada waktu ya. Soalnya bawahnya ini tentang KSP. Yang titras belum. Iya, ini kan belum kan? Iya. Bentar, besar ini gimana?
Oke. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi udah dibuka sama Riri, jadi aku langsung aja ke soal. Ini ceritanya dia asam dititrasi dengan basa, makanya dia dari pH kecil terus naik gitu kan. Pertanyaannya, reaksi yang digunakan untuk menentukan pH larutan pada titik ekivalen adalah benar. Aku kayaknya di sini tuh kalau ada kurva titrasi itu kita lihat titik di mana mereka berubah gitu. Titik saat dia 7, pH-nya 7 alias waktu dia udah kenetralisasi semua. Bentar. Ini kan di sini nih ya. Ini 25 mili, itu dia nyampe 7. Jadi, ini kan tadi 0,1 molar asam sama 0,1 molar KOH. Terus dia tahu dia nyampe netral itu waktu dia dikasih 25 mili KOH. Berarti kan reaksinya itu bakalan antara 25 mili 0,1 mHa sama 25 mili 0,1 m KOH. Nah, ini itu bakalan netral, bakalan 7. Berarti si H plus-nya itu bakalan sama kayak H minus. Ini kan H plus-nya berarti ini ya 0,1 kali 25, yang ini juga 0,1 kali 25. Pokoknya intinya di sini tuh si HA sama KOH-nya itu punya koefisien yang sama gitu. Jadi dia itu gimana sih ya, kayak gini, dia itu koefisiennya sama-sama 1 gitu. Nanti dia bakalan jadi Ka sama H2O. Itu deh. Terus reaksi yang digunakan untuk menentukan pH larutan pada titik ekuivalen. Aku bingung. Oh, jadi dia itu ya nentuin pH di sini. Misalin awalnya dia punya 25 mili kali 0,1 berarti tadi 25 kali 10 pangkat minus 3 ya. Kali 0,1 berarti 25 kali 0,4. Ini 25 kali 0,10 pangkat minus 4. Ini 25 kali 10 pangkat minus 4. Ini kan habis semua. Ceritanya netral itu. Bakalan nyisa ini 25 kali 10 pangkat minus 4 sama ini H2O-nya kan banyak gitu. Nah, kalau cari pH-nya berarti lihat yang masih tersisa di larutan, yang masih tersisa kan ini. Berarti sekarang kalau si Ka itu bakalan bisa jadi K plus sama A minus. Kan kita udah belajar kalau garam golongan 1 tuh habis semua gitu. Jadi kita bisa nganggap kalau sisa A minus gitu di larutan sama H2O. Jadi intinya kalau misalnya dia ini tuh aduh. Maaf, aku agak bingung hari ini. Kalau misalnya dia benar-benar ekivalen,
bakalan terjadi hidrolisis balik dia sama air. Sehingga bakalan jadi Ha sama OH-. Jadi jawabannya itu yang ini. Ini kayaknya aku menjelasinnya kurang gitu ya. Bentar deh. Jadi sekarang aku mau jelasin kalau gimana kalau misalnya dia ada di titik ini, waktu ekuivalen sama waktu lebih. Jadi misalnya ini ada Ha sama KOH. Ini misalnya ada 5. Terus ini cuma 1. Ini kan berarti berkurangnya 1 doang, yang ini berkurang 1, sini nambah 1, nambah 1. Nah, yang masih ada di larutan itu sekarang berarti Ha sama A-. Ini kan Ka ya, Ka sama H2O. Ha sama A-. Nah, kalau di area sini cari pH-nya pakai spesi ini sama ini. Maksudnya itu kita masih pakai rumusan yang Ha ditambah H2O. Kok ditambah H2O? Oh ya benar lah. Jadi H3O plus ditambah A minus, terus nanti dicari pH-nya. Terus kalau misalnya dia di titik ekivalen, kan dia habis, terus si garamnya ini tadi hidrolisis. Nah, ini kalau ditulis ya. Ini ceritanya nomor 1, kalau asam masih bisa, asam sisa. Terus yang ini kalau misalnya dia ekivalen, terus yang 3, misalnya dia itu sisa basa doang. Jadi misalnya ini tinggal Ha, ini KOH. Terus misalnya ininya 5, ininya 6. Ini bakalan berkurang 5. Ini Ka tambah H2O. Ini bakalan sisa 1, ini 0. Ini tambah 5, tambah 5. Nah, kalau yang kayak gini, si KOH-nya ini kan bahasa kuat ya. Jadi sekarang kalian bisa pakai ininya doang. Jadi pH-nya tuh tergantung konsentrasi OH ini gitu. Ketiga. Terus kalau misalnya apa ya? Kan si nanti ini tergantung mol sama volumenya ya. Ya konsentrasinya bakalan beda. Kalau misalnya kan si KOH-nya bisa aja ini 10, bisa ini yang ini 25, terus yang ini 30 gitu. Jadi tergantung apakah dia udah ternetralisasi sempurna atau dia masih kebanyakan asamnya atau kebanyakan basanya. Gitu. Yaudah, ini berarti jawabannya ini. Kan tadi, aduh, nggak lurus. Nah, ceritanya ekivalen, jadinya yang terjadi adalah hidrolisis garamnya kembali. Gitu. Nah, sekarang kita ke yang ini. Oke, kelihatan nggak? Bentar. Nah, ini soal dari Brady, kita mulai dari yang pertama. Ini diminta untuk tulis persamaan reaksi ionisasi pertama dan definisi dari tetapan kesetimbangan. Ionisasi pertama itu ya berarti keluar hanya 1 aja gitu. Terus tetap definisi tetapan kesetimbangan itu yang K sama dengan bla 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 kali bla 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 gitu kan. Jadi coba kita lihat yang 1A, kita hitung. Kita punya HNO2. Dia bilang ini asam bukan? Ya, asam lemah. Jadi kita kasih H2O. Dia bakal membentuk kesetimbangan kan ceritanya asamnya lepas ya, H plusnya lepas. Jadi dia H3O plus sama
NO2 minus. Nah, si K-nya, tetapan kesetimbangannya berarti tinggal tulis saja lagi produk reaktan si HNO2. Si H2O-nya ini nggak perlu dianggap, soalnya kan banyak banget ya dalam larutan, kayak kan molnya banyak banget sebagai pelarut gitu. Terus ini juga H3PO4, kita kasih H2O. Ini kan berarti lepas satu, salah. Ini tambah H3O+. Kalau H3O plusnya kalian tulis H plus saja, terus H2O-nya nggak ditulis juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman nanti kayak kasih aqueous gitu. Ya ini sebenarnya emang harus ditulis, tapi ya kalau nggak perlu nggak usah. Jadi ini H plus gitu, misal H2PO4. Sini H3PO4. Yang ini sama juga, nggak usah aku tulis, pokoknya nanti ini sih buat lihat aja kalian tahu apa enggak sih asam basa konjugat itu yang kayak gimana itu kan. Yang ini hilang H-nya jadi ASO4 3-. Terus yang ini juga hilang H-nya CH3 3 kali NH plus bakal jadi CH3 3 kali N. Ini hanya ke sini ya. Nah, itu gambarannya. Nah, ini kan tadi asam lemah. Sekarang yang nomor 2 ini tentang basa lemah. Kita coba bawah lagi. Basa lemah itu kan berarti kalau misalnya secara definisi itu dia bisa yang lepasin OH- atau dia nerima H+, atau dia donor elektron. Kalau kayak gini, kalau bronze fluoride itu biasanya yang gonta-ganti H+ gitu kan. Jadi kita lihat yang ini CH3 3N. Tuh, baterai mati. Sebagai basa, itu dia bakalan nerima H+. Jadinya yang kayak di atas tadi CH3 3NH+ ditambah OH-. Kalau kalian mau lihat bentukannya, ini kan ini N ya. N itu punya 5 apa sih namanya? 5 elektron bebas. Terus nanti ini ceritanya dia ngikat ke CH3, ngikat ke CH3, ngikat ke CH3. Nah, ini kan ada si pasangan elektron bebas. Terus ada air nih, HOH. Nah, ini si dia itu bakalan ngambil si H+. Jadi ini bakal ke sini. Nah, ini jadi CH3 3 kali NH+ sama OH-. Gitu. Jadi ini termasuk asam basa Lewis. Ini juga, ini sama kayak yang tadi, si HNO itu berarti pasangan yang ini. Jadi kalau misalnya nambah H+, jadinya HNO2. Terus yang ini, kan basa lemah nambah H+, jadi H2ASO4. Itu juga. Terus kalau ini perlu nggak nih?
CH3 3 kali N2H2. Bentar, aku lihat bentukannya kayak gimana dulu. Oh. Beda. Nggak bisa, guys. Coba aja. Ini kan berarti CH3. CH3. Tapi dia punya pasangan lagi. NH2. Wah. Kayaknya aku bingung yang ini, yang terakhir ini. Kita skip aja. Bingung strukturnya sih. Maaf ya. Terus kita nomor 3, asam konjugasi dari molekul berikut. Asam konjugasi itu berarti kan awalnya dia basa, terus dapat H+, makanya dia asam konjugasi gitu. Jadi kita lihat di sini mana yang bisa dapat H+, kan yang ini ya, si PEB ini. Jadi hasil akhirnya asam konjugasinya bakalan gini, ini CH3, ini H, ini H. Terus ini dia itu plus, positif. Ini juga yang bisa dapat H+ tuh bisa yang ini, bisa yang ini. Jadi kalau misalnya kita tulis HO N H, H. Nah, si asam konjugasi itu selisihnya cuma H+, jadi kita perlu nentuin kayak dia bakalan lebih ke yang O apa lebih yang ke N gitu. Nah, menurutku sih ya, ini menurutku dia bakalan ke O, soalnya si O tuh lebih elektronegatif gitu kan. Jadi dia ke O. Tapi kita lihat aja sih H3NO ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14. Sementara aslinya ada O itu lupa 6, jadi 5. Hanya ada 4. 11 tambah 4, 15. Jadi dia udah -1. Ini tutornya bingung sendiri. Pokoknya dia bisa kayak gini sih, dia ini H2 plus sama N H, atau dia nyambung ke situ, sini N H. Oke, salah. Yang ini yang plus. Nah, untuk yang mana kayaknya aku perlu baca lebih lagi deh. Gitu. Terus yang C ini sama si N-nya ini kan jelas PEB-nya ini, jadi nanti ini tinggal disambungin H+ aja. Jadi bahasa konjugasi, berarti bahasa konjugasi itu yang kekurangan H+.
Jadi si ini nanti kalau bahasa konjugasinya tuh H plusnya dikurang 1. Ini kan kelebihan ya, yang ini ada NH3+, ya udah H plusnya kalian keluarin 1, jadinya nanti ini strukturnya sama, tapi ininya NH2. Ini juga, ini ada kelebihan H+, berarti si H-nya diambil, si H plusnya diambil, nanti jadinya kayak struktur awal kita tadi, jadi ke CH3 si N sama PEB. Ini plusnya di mana? Ini kan, ini udah benar ada 5 tangan, yang ini 4 tangan ya. Jadi kita ambil H plusnya dari sini, biar nanti dia, ini balik ada PEB sama 3 tangan. Jadi kan valensinya benar 5 gitu. Kembali lagi ke 5. Nah, gitu aja. Lihatin. Nah, ini nomor 5. Tuliskan reaksi ionik yang menunjukkan kinerja buffer pada pasangan buffer berikut. Nah, tunjukkan nih maksudnya gimana. Ya, buat persamaan reaksinya. Reaksi ionik. Kalau reaksi ionik berarti nggak melibatkan yang lain ya. Yang ini kan ada Na, berarti dia nggak perlu Na-nya. Berarti sekarang kita lihat H2CO3. Kalau dia keluar bakalan jadi H+ sama HCO3-. Jadi si spektator ionnya nggak perlu kita tulis lagi kayak yang tadi kan ada KOH, harus kayaknya kita tulis, itu nggak usah. Nah, ini juga H2PO4. Ini ada Na-nya, berarti dia -1. Sini yang sebelahnya jadi HPO4. Ini kan Na2, berarti dia 2-. Nah, berarti kan si yang H2PO4- ini yang keluar H plusnya. Jadi kayak gini, H plus. Jadi intinya keluar H plus, terus mereka cuman ada si yang bereaksinya gitu, nggak ada si Na bla 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 ini. Terus ini juga NH4Cl sama NH3. Jadi kan si NH4 plus itu bakalan jadi NH3 sama H plus. Kan awalnya NH4Cl itu misah dulu jadi NH4 plus sama Cl minus. Terus habis itu NH4 plusnya reaksi sama air gitu kan, jadi NH3 sama H plus gitu. Terus kalau misalnya lupa pasangan buffer itu yang kayak gimana, pasangan buffer itu antara misalnya dia asam sama basa konjugasinya, atau dia basa sama asam konjugasinya gitu. Jadi yang cuman selisih 1 H plus tadi sama aja basa sama asam konjugasi. Terus dia itu harus asam lemah gitu biar bisa buffer. Ini kayaknya. Terus ini nomor 6, D2O alias deuterium oksida. D itu kan hidrogen tuh 1 proton ya. Nah, D itu 1 proton, 1 neutron. Jadi dia itu apa sih namanya? Massa atomnya ada 2. Trionisasi seperti air pada 20 derajat KW yang dimiliki 8,9 bla bla bla. Tentukan PD dan POD deuterium oksida pada 20 derajat Celcius. Nah, D2O diketahui KW-nya sebesar 8,9 kali 10⁻⁻⁶. Minus 16 ya. Minus 16. Dia bilang dia terionisasi seperti air. Berarti kan ionisasi air itu kan yang H plus sama OH minus. Berarti nanti dia jadi D plus sama OD minus. Nah, si KW bakal sama dengan D plus
kali OD minus. Dia ditanya tentukan PD dan POD pada 20 derajat Celcius. Ini kan berarti nggak ada hal lain ya di si deuterium oksidanya. Berarti konsentrasi D+ itu bakalan sama kayak konsentrasi OD-. Jadi KW itu sama dengan misal kita D+ kuadrat ya. Yaudah berarti D plusnya akar ini. Bentar, kalkulator. Akar KW 8,9 kali 10 pangkat minus 16. Ini dapatnya 2,98 kali 10 pangkat minus 8. Terus kita disuruh nyari PD, berarti minus log D+. Yaudah masukin aja ke minus log. Minus log. Nah, kita dapatnya 7,5. Terus dari sini tadi kita tahu D+ itu sama dengan OD-, berarti si PD ini bakalan sama dengan bukan gitu. Ngarang juga. Nah, dari yang ini ya, KW sama dengan D+ OD-. Berarti PKW itu sama dengan PD ditambah POD. Jadi si POD ya si PKW kurangi PD. Atau ini gara-gara dia konsentrasinya sama, ya udah ini bisa aja kalian langsung tulis POD dan POD gitu. Terus kalau kalian lihat ini beda cuma 0,53 gitu sama si H2O. Kayaknya inti dari soal ini tuh kayak cuman mau ngingetin lagi kalau auto ionisasi air tuh jadinya satunya plus, satunya minus. Terus kalau misalnya nggak ada apa-apa, mereka bakalan menghasilin yang sama. Kan misalnya kalau ini berkurang X, ini nanti ditambah X, ini juga ditambah X. Jadi konsentrasinya sama. Terus jadi kalian bisa dapat si KW-nya yang auto ionisasi berapa, terus PD sampai O-nya berapa gitu. Kan sama kayak yang kita pH POH gitu kan. Nah, ini masih gampang guys. Tentukan H+, pH dan POH jika diketahui konsentrasi ion hidroksida segini. Ini kan diketahui ion H+, konsentrasi ion apa tadi hidroksida ya. OH-. Terus disuruh nentuin H+, pH sama POH. Ada bisa kalian ubah ke POH dulu atau bisa cari H+-nya. Kayaknya kita cari H+-nya aja ya kali ya. Jadi kan si KW kan H+ kali OH-. Jadi kalau OH-nya udah tahu, si H+ bakal sama dengan KW per OH-. Nah, berarti kalau yang untuk A, itu H+-nya, KW-nya itu kan 10 pangkat minus 14, per OH-nya dia dapat 0,0068. Nah, ini sekitar 1,47 kali 10 pangkat minus 12. Terus nanti untuk cari pH, tinggal pH itu berarti kan minus log-nya.
Berarti pH-nya sama dengan minus log sekian. Oke, aku dapatnya 11,8. Terus pOH itu sama dengan PKW-nya air kurangi pH. Berarti 14 kurangi 11,8 yang sama dengan 2,2. Nah, kalau kita cari pOH dulu, berarti kan tadi OH minusnya kita punya 0,068, terus kita cari dapat pOH minus log nolnya kurang 1. Minus log 0,0068. Nah, ini dapat 2,17. Nah, ini juga sama, berarti pH itu kan si PKW kurangi pOH alias 14 kurangi pOH. (11,83). Nah, nanti H plus berarti 10 pangkat minus 11,83. Ini kan dari tadi dari min log ya, dibalik jadinya 10 pangkat minus 11,83. Nah, sama aja ini dapat 1,47 kali 10 pangkat minus 12. Ini sama semua. Jadi ada dua cara kalian bisa dapetin pOH-nya dulu atau dapetin pOH-nya dari minus log OH minus, atau dapetin H plus-nya dari KW itu sama dengan H plus tambah OH minus. Terus selanjutnya tinggal itu aja. Oke. Yang lain sama aja ya. Tentukan H plus dan pOH dan pH dari larutan NaOH basa kuat dengan konsentrasi sekian. Ini di sini tuh intinya basa kuat itu berarti dia ionisasi semua gitu, ionisasi, disosiasi semua, ya gitulah intinya. Kalau misalnya dia diketahui NaOH-nya ada 0,1 m, berarti konsentrasi OH minusnya konsentrasi itu juga sama dengan 0,1 m. Nah, nanti sama aja pengerjaannya kayak ini. Ini juga kalau dia basa kuat, berarti nanti si konsentrasi OH minusnya itu juga 10 pangkat minus 4. Yang ini juga 10 pangkat minus 8 gitu. Nomor berapa sekarang? Nomor 9. Satu larutan HCl memiliki pH 2,5. Berapa massa HCl yang terdapat dalam 0,25 larutan? Ada. Nomor 9. Diketahui pH-nya itu 2,5. Ini HCl. Terus ditanya massa yang terdapat dalam 0,25 larutan. Massa HCl dalam 0,25 larutan. Ini prinsipnya sama kayak yang tadi kan, ini si NaOH itu basa kuat, si HCl itu asam kuat. Jadi kan asam kuat si HCl bakalan sempurna gitu, jadi H plus sama HCl minus. Berarti si konsentrasi H plus itu sama dengan konsentrasi HCl dalam larutan. Berarti kan ini tadi kita dapat pH-nya 2,5, berarti dia 10 pangkat minus 2,5. Nah, kalau kita ditanya massanya, kita pakai yang dipelajari sebelumnya, molaritas itu sama dengan N per V.
alias mol per volume. Alias mol itu kan berarti massa per mR. Jadi kita dapat molaritasnya 10 pangkat minus 22,5 itu sama dengan massanya dikali mR-nya HCl itu 1 ditambah 35,5 per V-nya 0,25. Udah, ini tinggal nyelesain, berarti Cm itu sama dengan, ini pindah ruas jadi masukin kalkulator aja bisa, ini dikali 10 pangkat minus 2,5 dikali 0,25. Nah, nanti kalian dapat ini berapa dalam gram. Terus dia tanya berapa massa HCl yang memiliki pH 2 kalinya. Sama aja berarti kalau ini pH 2 kalinya 5 ya. Berarti nanti ini H plusnya sama konsentrasi HCl-nya bakalan 10 pangkat minus 5. Terus ya udah sama aja tadi kayak tadi, dibandingin molaritas sama massanya biar dapat massanya berapa. Ini untuk asam kuat. Nomor 10, larutan NH3 dengan konsentrasi sekian memiliki pH. Tentukan persen ionisasi dan tetapan kesetimbangan amonia dalam larutan ini. Nah, sekarang ini amonia tuh basa lemah ya, jadi dia nggak mentang-mentang konsentrasinya berapa, terus pH-nya berapa gitu. Kita lihat nomor 10. Si NH3 diketahui konsentrasinya 0,25 M. pH-nya 11,32. pH sama dengan 11,32. Yang berarti H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 11,32. Dia suruh minta persen ionisasi dan tetapan kesetimbangan. Tujuan juga tetapan kesetimbangan amonium. Oke. Nah, berarti kita harus tahu plus ditambah OH minus. Nah, si pH ini kan akhirnya ya, ini kan M, RS. Nggak lurus. pH-nya itu setelah si NH3-nya dilarutin gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia 0,25 M, ceritanya dia terlarut berapa? (0,25 mx). Ini X, ini X. Nah, si H plusnya itu dapat dari sini. Alias waktu udah selesai melarut ionisasi, bukan saat dia benar-benar ada berapa mol NH3 gitu. Jadi kan di sini kita punya H plusnya segini, terus kita tahu KW itu sama dengan H plus sama OH minus. Berarti si OH minus itu sama dengan KW per HA ya. HA. KW per H plus. Jadi 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus sekian, berarti berapa tuh? 14 kurangi 11,32 minus 2,68. Nah, berarti kita tahu kalau X-nya itu 10 pangkat minus 2,68. Terus dia ditanya persen ionisasi. Bentar, aku agak lupa definisinya persen ionisasi, tapi itu
kan si NH3-nya awalnya dia ada 0,25 M, terus ini ceritanya awal, terus waktu akhir dia ada 0,25 minus X 4 M. Kalau nggak salah nih persen ionisasi itu berapa yang terionisasi per awalnya kali 100%. Kita lihat, kita tanya Google dulu. Nah, ini dia bilang jumlah yang terionisasi per jumlah awal. Jadi sekarang kita udah dapat kalau yang terionisasinya sekian, jadi dia 10 pangkat minus 2,68 per 0,25. 25 dikali 100 nanti. Nah, ini tuh dapat 10 pangkat minus 2,68. Itu sama dengan 0,84%. Seperti itu. Terus sekarang dia minta apa lagi nih? Tentukan tetapan kesetimbangan amonia dalam larutan ini. Tetapan kesetimbangan itu kan yang ini tadi K dari rumusnya kan kita dapat NH4+. NH4+ maksud plusnya di sini ya. Ini OH-. Terus NH3. Nggak masukin aja berarti kan ini X dikali X per bawah 0,25 min X. Ini tinggal masukin dapatlah suatu angka. Si KB-nya si NH3. Terus dia ditanya juga, tentukan juga ketetapan kesetimbangan ion amonium yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Kalau ketetapan kesetimbangan ion amonium itu berarti itu mintanya si NH4+ kesetimbangannya dalam larutan. Jadi kalau H2O ini kan sama aja balik, kayak reaksi kebalikannya gitu. NH3 sama H+ ya, H3O+. Nah, si kalian K-nya itu bisa kalian giniin si NH3 sama H3O+. Ini kan ceritanya tadi udah setimbang, jadi sama aja. Maksudnya orang-orangnya di sini ya salah. Konsentrasinya sama gitu. Nanti dapat si K A. Atau kalau mau lebih cepat KW itu sama dengan KA kali KB. Jadi kalau udah ketemu si KB nih, KA-nya tinggal kalian KW per KB. Ya benar ya sih, KW sama dengan KA kali KB. Ya, si KW itu sama dengan KA kali KB. Oke. Nomor 11 sekarang. Tentukan konsentrasi semua spesies yang dihasilkan dari asam laktat bla 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 dengan konsentrasi 0,15 M. Tentukan juga pH bila diketahui Ka sama dengan sekian. Kita misalin si asamnya itu Ha aja biar gampang gitu. Si ininya kan hanya yang bakalan keluar, yang ini bakalan tetap gitu kan.
Nah, konsentrasi awalnya 0,15 M. Terus diketahui Ka-nya itu 1,4 kali 10 pangkat minus 4. Kita suruh nentuin konsentrasi semua spesies sama pH. Nah, berarti yang harus kita lakuin itu kita pertama buat dulu si HA ini dalam air kayak gimana. Berarti kan dia bakalan jadi H+ sama A-. Awalnya dia ada 0,15, dia berkurang 1x, ini bertambah 1x, ini bertambah 1x. (0,15 min x, ini x, ini x. Terus kan Ka itu sama dengan produk kali produk per reaktan ya. Jadi x kuadrat per 0,15 min x. 1,4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan x kuadrat per 0,15 min x. Kalau dilihat tuh kan ini 0,15 sama 1,4 kali 10 pangkat minus 4 tuh agak deket ya, kayak bedanya cuma 10 pangkat minus 3 gak sih? Ya walaupun udah 10 pangkat minus 3 itu banyak, tapi kayak ini tuh bisa nggak kalian ituin, nggak didekatin. Kan kalau misalnya dia 10 pangkat minus 6 kah, sama yang satunya itu 0,1 M dikurangi X gitu. Ini misalnya Ka-nya gitu. Itu kalian bisa aja si ini dianggap nggak berkurang, jadi 0,1 M aja. Tapi gara-gara ini dekat, kita bisa coba kalau misalnya dia nggak perlu di 0,15 ini. Ini kita kaliin ke sini 1,4 kali 10 pangkat minus 4 kali 0,15 minus 1,4 kali 10 pangkat minus 4 kali X sama dengan X kuadrat. Nah, ini nanti dapat X kuadrat ditambah 1,4 kali 10 pangkat minus 4X dikurangi sekian. Sama dengan 0. Nah, ini nyelesainya bisa pakai kalkulator, bisa pakai rumus ABC. Ini aku masukin kalkulator aja, persamaan 1,4 kali 10 pangkat minus 4 10 pangkat minus 6 kali 0,15. Nah, X-nya dapat 4,5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi ini kan berarti si H plusnya. Enggak gitu tuh. Berarti kan HA itu sama dengan 0,15 kurangi sekian. 0,15 M kurangi 4,5 kali 10 pangkat minus 3 M sama dengan 0,145. Nah, enggak sih? Iya, 455 M. Nah, si H plus jadi bakalan sama dengan A minus sama dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 3 M. Terus pH-nya berarti kan tinggal minus log H plus. (2,346). Nah, yang aku maksud tadi kenapa dia nggak
bisa dia disamain langsung X kuadrat per 0,15 aja. Soalnya ini tuh lumayan dekat gitu. Jadi kalian lihat kalau dia bakalan berubah awalnya 0,15 jadi 0,1455. Sementara kalau misalnya 0,15 M-nya ini dikurangi sama 4,5 kali 10 pangkat minus 5. Nanti dia itu 0,1499. Jadi dia itu bisa aja disamain sama 0,15 M. Ini kalau misal ya, ini kalau misal si ininya itu jauh, si Ka sama konsentrasi awalnya jauh, kalian bisa dianggap 0,15 langsung. Cuman kalau misalnya masih dekat gini, lebih aman kalau ya ditulis 0,15 minus X, terus kalian selesaiin. Soalnya kan dia bakal signifikan gitu berubahnya. Itu aja sih. Sekarang kita udah dapat kalau HA-nya segini, H plusnya segini, sama H minusnya segini, pH-nya sekian. Terus tentukan pH dari larutan 0,005 M natrium cyanida, Ka-nya segitu. Ini sama, berarti kita tulis dulu HCN itu terurainya gimana. HCN kan berarti H plus ditambah CN minus. Awalnya dia ada 0,005 dikurangi X, dikurangi ditambah X, tambah X. Dia bakal jadi 0,005 min X. X sama X. Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat minus 10. Nah, ini Ka-nya lumayan selisih banyak nih. X kuadrat per 0,05 kelebihan. Maksudnya kurang 1 X. K-nya 6,2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan X kuadrat per 0,005 min X. Nah, ini kan ini cuman 10 pangkat minus 3 ya. Yang ini sementara 10 pangkat minus 10. Jaraknya kan 10 pangkat 7, jadi kayak jauh gitu. Nah, si X-nya itu pasti bakalan kecil juga, bakalan jauh juga dari 0,05. Jadi, sekarang kita misalkan aja kalau si ini tuh bakalan setara sama X kuadrat per 0,005. Kita selesaiin. Langsung si X saja. Ini kenapa ya? Kemudian ini berarti kan akar dari 6,2 kali 10 pangkat minus 10 kali 0,005. Tuh. Sama dengan nah, ini kita dapat 1,76 kali 10 pangkat minus 6. Ini kan bisa kita lihat di sini tuh minus 6. Yang ini 0,005. Jadi kayak kalau dikurangi nggak ada efeknya gitu. Udah, kalau kalian mau ngecek ngitung ini terus bandingin juga nggak apa-apa. Cuman gara-gara kita tahu kalau ini tuh jaraknya udah jauh banget, ya udah dianggap setara sama ini, nggak apa-apa gitu. Terus sekarang kita hitung H plus-nya. Salah, H plus-nya kan udah diketahui kalau H plus-nya ini. Berarti pH-nya minus log sekian, 1,76 kali 10 pangkat minus 6.
dapat 5,75 gitu. Nah, yang nomor 13 nih, satunya 4,4 kali 10 minus 4, yang satunya 0,15. Jadi kalau kita lihat pengerjaan yang nomor 9 tadi, ini lebih baik X-nya nggak diestimasiin kayak tadi. Terus dia ini KB, berarti kita buatnya basa. Ini tadi asam, yang ini KB itu berarti basa, berarti CH3 NH2 ya sama H2O bakalan jadi CH3NH3 plus sama OH minus. Terus langkah-langkahnya sama kayak yang tadi. Awalnya dia ada 0,15, terus berkurang sesuatu, minus X, sini bertambah plus X, bertambah plus X. Jadi si KB itu akan jadi X kuadrat per 0,15 min X. Jadi ini selesaiin kayak tadi ya. Bakalan ketemu X-nya sama dengan persamaan. Ini kalau diurain, enggak diurain. Jadinya X kuadrat ditambah KB kali X dikurangi KB kali 0,15 sama dengan 0. Nah, sekarang dicari itunya 4 kali 10 pangkat minus 4 minus 4 kali 10 pangkat minus 4 dikali 0,15. Nah, dapat X-nya sama dengan 7,91 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau yang si KB ini hati-hati soalnya dia tuh merepresentasikannya tuh OH minus gitu. Jadi ini tuh sama dengan OH minus 7,91 kali 10 pangkat minus 3. Kita harus cari H+-nya dulu. Si KW bagi OH minus. Ini aku pribadi sering langsung ini si OH-nya aku ubah gitu. Jadi sering ya nggak teliti tersalah. Jadi ini kita ubah dulu, nanti baru dapat 1 per 7, itu. Wih, nggak salah nih. 10 kali 10 pangkat. Minus 11. Nah, aku dapatnya 1,26 kali 10 pangkat minus 12. Berarti pH-nya 11,9. Ini sesuai ya, soalnya kan tadi kita basa. Kita larutin basa, jadinya 11,89. Kalau misalnya kalian hitung dari OH minusnya ini, nah pH-nya itu bakalan
kalau misalnya kalian salah hitung ya, kalau minus 3 kalian masukin ke minus log, nanti dapatnya 2,101. Kan aneh gitu. Asam basa kok 2,101. Itu soalnya ini tuh POH. Gitulah. Jadi kalau basa jangan lupa diubah ke H+ dulu. 14 cairan pemutih klorin tidak lebih dari larutan natrium hidroksid di dalam air. Oh, dia bilang klorin itu larutan NaOCl. Kenapa aku bingung ya gitu. Konsentrasinya 5,1% massa. Menggunakan informasi ini, tentukan pH dari cairan pemutih. Ini nomor 14 ya. Dia bilang NaOCl. Dia 5,1% weight per weight. Menggunakan informasi ini, tentukan pH dari cairan pemutih, massa, jenis larutan, sekian. Biar gampang, kita misalnya aja dia 1 liter ya. 1 liter. Berarti masanya 1 liter itu 1000 gram. Yang berarti 51, benar ya sih, 5,1%. Kali 1000. Kita jadi kalkulator. 51 gramnya itu ada NaOCl, sisanya air. Sisa air. Nah, dari sini kan kita bisa dapat si konsentrasi NaOCl-nya berapa. Kita hitung N-nya dulu. Molnya itu berarti 51 gram per, kita lihat Na23 ditambah 16 tambah 35,5. Ini sama dengan 0,685. Nah, berarti si molaritasnya itu kan mol per 5 molar. Terus suruh menentukan pH dari cairan pemutih. Berarti kita cari dulu persamaannya. Berarti kan OCl minus ya. Si Na-nya itu kan dia bakalan terionisasi jadi Na plus sama OCl minus. Na-nya ini golongan pertama, jadi dia lepas sempurna gitu. Terus dia bereaksi sama H2O. Ini bakalan jadi HOCl ditambah OH-. Gimana tahu kalau dia itu HOCl? Ini aja udah dikasih tahu ya sih, kalau dia dapat KaHOCl segini, berarti kan reaksinya itu dari OCl minus jadi HOCl. Ya udah, kita terusin menghitung si diketahui si konsentrasi awalnya itu ada segini, 0,685 m. Ini minus X plus X plus X. Jadi 0,685 minus X. Ini nggak usah ditulis, si H2O, ini jadi X, ini jadi X. Nah, berarti KB-nya OCl minus itu sama dengan X kuadrat plus per
0,685 minus X. Nah, ini juga kan kita taunya tuh KaHOCl ya. KaHOCl itu berarti HOCl ditambahin air jadi OCl minus sama H3O plus. Kalau KaHOCl itu berarti kebalikannya, berarti si Kb. Nah, Kb tadi kan sama dengan Kw per Ka. Ya udah, berarti nanti kita ngitungnya si X kuadrat per 0,685 min X itu sama dengan 10 pangkat minus 14 per ini tadi 3,5 kali 10 pangkat minus 8. Berapa tuh? Minus 14. 1,5 kali 10 pangkat minus 8. Buat sekitar 2,85 kali 10 pangkat minus 7. Ini insya Allah bisa disamakan, soalnya kan dia satunya 10 pangkat minus 7, yang satunya 10 pangkat minus 1 gitu. Atau kalau mau dimasukin kalkulator juga nggak usah, nggak apa-apa, berarti kan nanti X kuadrat, ini Ka ya tadi, X kuadrat sama dengan plus Ka X minus Ka kali 0,685 sama dengan 0. Yaudah, nanti dapat X-nya berapa. Bentar, coba. Nah, 10 minus 14. 1,5 kali 10 pangkat minus 8. Nah, si X ini kalau pakai kalkulator dapatnya 4,4 kali 10 pangkat minus 4. Terus kita tahu ini tuh si X-nya itu OH minus, ini tuh konsentrasi OH minus. Berarti kita cari konsentrasi H plusnya. Berarti sama CKW per OH minus. Pangkat minus T. Ini dapat 2,26 kali 10 pangkat minus 11. Berarti nanti pH-nya itu sama dengan sekitar 10,645. Udah deh, dapat. Kita lihat dari awal lagi. Jadi kan tadi kita tahu NaCl itu 5,1% weight per weight. Terus kita misalin dulu, misalin kita punya 1 liter, berarti 1000 gram, berarti dia ada 51 gram NaOCl dalam larutan. Terus kita cari mol NaOCl-nya biar dapat molaritas. Nah, setelah dapat molaritas, kita selesaiin pakai kesetimbangan asam basa. Kita buat kita buat kesetimbangannya dulu. Terus selesaiin. Ini kan tadi Kb sama dengan sekian. Kb itu sama dengan Kw per Ka, di mana Ka-nya diketahui dari soal. Kw-nya 10 pangkat minus 14. Ini Kb ya. Jadi si Kb-nya dapat, maaf, ini Kb. Terus X-nya diselesaiin, dapat OH minus. Dan akhirnya selesai deh. Kita punya H plus sama pH. Nah, karena udah jam 9, kayaknya kita sudahi aja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.